Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Rahmayani. Kakak berasal dari Universitas Islam Riau, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang cerpen. Ada yang tahu tidak mengapa orang banyak menyukai membaca cerpen, dan cerpen itu apa sih? Nah, di sini kakak akan membahas tentang cerpen dan cara penulisan cerpen. Nah, jadi cerpen itu merupakan singkatan dari cerita pendek yang biasa disebut sebagai fiksi prosa. Mengapa? Karena cerita yang disuguhkan itu hanya berfokus pada satu konflik permasalahan saja. Dan mengapa orang banyak menyukai membaca cerpen? Karena cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Maka dari itu banyak orang yang suka membaca cerpen karena cerita yang disajikan itu singkat dan tidak rumit. Kemudian yang B yaitu struktur cerpen. Yang pertama itu ada abstrak, yaitu pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Maka dari itu abstrak itu bersifat opsional atau bisa juga tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua yaitu orientasi, yang biasanya menjelaskan tentang latar cerita, misalnya waktu, suasana, tempat, ataupun juga lokasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu komplikasi, menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal dalam masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang keempat yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak, mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang sudah terjadi. Selanjutnya yang kelima yaitu resolusi, merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Biasanya pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang sudah terjadi. Yang keenam yaitu koda, merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Selanjutnya yaitu ada struktur cerpen. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Kemudian ada fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Kemudian ada fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Kemudian ada fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Kemudian yang terakhir ada fungsi religius, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang terakhir ada di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Yang E ada unsur intrinsik pada cerpen. Yang pertama ada tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita karena tema itu menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua itu ada alur, yaitu merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya alur itu diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Yang ketiga yaitu setting, merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Yang keempat yaitu tokoh, merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Yang kelima yaitu watak, yaitu gambaran sifat dari pemeran yang terdiri dari 3 jenis watak. Yang pertama ada protagonis, antagonis, dan juga netral. Yang keenam yaitu sudut pandang atau point of view, yaitu cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Yang ketujuh yaitu amanat, merupakan pesan moral atau pelajaran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada para pembaca.
Bagi adik-adik yang ingin membuat cerpen, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari ide yang sesuai dengan cerpen yang singkat yang akan kita buat. Sebaiknya kita membuat ide cerpen yang ringan dan tidak harus rumit. Kita bisa membuat ide dengan melihat kejadian sehari-hari ataupun kejadian yang telah kita alami. Yang kedua yaitu menulis dengan gaya bahasa sendiri. Dalam menulis cerpen, sebaiknya kita menulisnya dengan gaya bahasa kita sendiri. Kita membuat cerpen dengan gaya bahasa yang kita lakukan sehari-hari dan tidak perlu dipaksakan untuk menulis dengan meniru gaya bahasa penulisan orang lain. Yang ketiga yaitu membuat paragraf pembuka. Dalam membuat cerpen yang menarik, paragraf pertama itu merupakan paragraf yang sangat penting. Membuat paragraf pembuka tidak perlu rumit-rumit. Dalam membuat paragraf pembuka ini merupakan hal yang sangat penting sama seperti judul cerpen itu sendiri. Yang keempat yaitu membuat alur dan plot ceritanya. Setelah paragraf pembuka tersusun, selanjutnya kita merangkai setiap kejadian sesuai dengan struktur dan unsur dalam cerpen. Yang kelima yaitu membuat paragraf penutup. Terakhir, setelah alur dan plot cerita tersusun, kita juga harus membuat paragraf penutup. Paragraf penutup sama pentingnya sebagai paragraf pembuka. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.